Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah dengan NIM 231340044. Saya akan berceramah tentang pergaulan bebas remaja masa kini dan berbakti kepada orang tua. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah fenomena yang sangat penting dalam kehidupan kita saat ini, yaitu pergaulan bebas. Di mana pergaulan bebas itu merupakan salah satu masalah serius yang semakin meresahkan masyarakat. Fenomena ini telah menghancurkan nilai-nilai moral, mengancam keutuhan keluarga, dan merusak generasi muda. Pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, norma-norma sosial, dan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini meliputi hubungan seksual di luar pernikahan, pergaulan yang tidak terkendali, penggunaan narkoba, dan perilaku lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara berinteraksi dan bergaul dalam bermasyarakat. Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan, melindungi diri dari godaan yang menghancurkan, dan juga menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dalam ayat ini Allah dengan tegas melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Allah mengetahui bahwa pergaulan bebas akan membawa dampak yang negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, pergaulan bebas memiliki konsekuensi yang serius. Yang pertama, pergaulan bebas merusak hubungan dengan Allah. Ketika seseorang terlibat dalam perbuatan yang melanggar ajaran Islam atau ajaran agama, itu berarti dia melanggar perintah Allah dan meninggalkan jalan yang lurus. Ini dapat merusak hubungan spiritual dan merugikan kehidupan akhirat. Ini dapat merusak hubungan spiritual dan merugikan kehidupan akhirat seseorang. Yang kedua, pergaulan bebas dapat merusak hubungan antar manusia. Ketika individu terlibat dalam pergaulan bebas, hal ini bisa menyebabkan keretakan hubungan keluarga, persahabatan yang rusak, dan masyarakat yang terpecah belah. Hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya rasa hormat, kepercayaan, dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, pergaulan bebas berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Perilaku seperti hubungan seksual yang tidak terkendali dan penggunaan narkoba dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, gangguan kesehatan mental, depresi, dan merusak kualitas hidup seseorang. Dalam menghadapi fenomena pergaulan bebas, kita sebagai umat Islam harus mengambil tindakan yang tegas dan bertanggung jawab. Pertama-tama, kita harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam. Dengan memahami ajaran agama, kita akan memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menghindari pergaulan bebas. Kemudian, kita juga harus membentengi diri dengan nilai-nilai moral yang kokoh. Nilai-nilai seperti kesucian, kesopanan, dan tanggung jawab yang harus menjadi landasan dalam setiap tindakan yang kita ambil. Kita juga harus menjaga diri dari godaan yang dapat menghancurkan, menghindari lingkungan yang tidak sehat, dan memilih teman yang baik yang akan mempengaruhi kita secara positif. Lalu, yang terakhir, kita harus mengedukasi generasi muda tentang bahayanya pergaulan bebas dan memberikan mereka pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan nilai-nilai agama. Kita juga perlu memperkuat pendidikan agama, memberikan perhatian pada pembentukan karakter, dan memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti salah satu contohnya yaitu, kita harus berbakti kepada orang tua. Berbicara tentang orang tua tak akan ada habisnya, karena perjuangan dan pengorbanannya juga tak bisa terbalaskan betapa besarnya pengorbanan untuk anak-anaknya. Begitu besar pengorbanannya untuk anak-anak, bukan saja raga, materi, bahkan nyawa pun akan dikorbankan demi menghidupi anak-anaknya.
Pada Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Perintah ini adalah merupakan sebagai bentuk dan cara Allah untuk memberitahu kepada anak-anaknya betapa pentingnya orang tua dalam hidupnya, yang tanpa keduanya kita tidak akan bisa hadir di muka bumi ini. Senada dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasan orang tua adalah orang yang memiliki ketulusan dan kejernihan hati dalam membesarkan anaknya, sehingga ridho dan murkanya sebanding dengan ridho dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho orang tua menghantarkan pada keridhoan Allah bagi anak yang berbakti. Kebalikannya, kemurkaan orang tua juga menurunkan azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi anak yang durhaka. Saya cukupkan ceramah saya kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya juga meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun dengan ucapan kalam akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.